Baik, di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai probabilitas. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Lusni Rahul dengan NIM 10202401. Probabilitas. Probabilitas atau peluang dapat dipahami dalam beberapa pengertian, yaitu sebagai frekuensi relatif atau peluang rata-rata terjadinya suatu peristiwa yang dapat diharapkan secara rata-rata atau dalam jangka panjang. Yang kedua merupakan kalkulasi peluang untuk mendapatkan berbagai sampel dari populasi yang sudah diketahui. Dan ketiga sebagai akibat penggunaan informasi populasi untuk menyimpulkan sifat sampel yang mungkin. Dan probabilitas dapat dipandang juga dari berbagai cara, yaitu cara umum dikenal dengan probabilitas objektif dan subjektif. Probabilitas objektif dapat dikelompokkan dengan itu pertama klasikal atau a priori dan kedua empiris atau frekuensi relatif. Dan sedangkan probabilitas subjektif dapat dilihat sebagai personalistik dan kedua konsep subjektif. Nah, probabilitas berasal dari kata probability yang artinya probable atau probably, yang berarti mungkin. Jadi, probabilitas adalah untuk mengukur terjadinya kemungkinan. Misalnya, apakah pasien ini mungkin terserang sakit tipes? Apakah efek samping pemberian obat baru mengakibatkan toksik bagi pemakainya? Dan lain sebagainya. Nah, probabilitas kejadian bersyarat atau conditional event probability. Jika A dan B merupakan dua kejadian berbeda, di mana probabilitas kejadian B dapat terjadi dengan syarat bahwa kejadian A telah terjadi. Nah, hal ini dinyatakan dengan ABP atau diberikan ABP disebut sebagai probabilitas bersyarat atau dependent event. Pada probabilitas kejadian bersyarat dapat digunakan hukum perkalian untuk menggambarkan probabilitas dua kejadian A dan B, di mana kejadian B didahului oleh kejadian A dan kedua kejadian tersebut memang terjadi. Nah, probabilitas kejadian bebas atau independent event probability adalah misalkan kejadian A dapat terjadi atau tidak A dan tidak mempengaruhi probabilitas kejadian B. Maka P dalam kurung BA sama dengan P dan kurung B dan hal ini dikatakan kejadian bebas atau independent events. Pada probabilitas kejadian bebas, hukum perkalian dapat juga digunakan untuk menggambarkan probabilitas dua kejadian A dan B, yang dimana kejadian A tidak harus terjadi. Masuk ke probabilitas kejadian saling eksklusif atau mutually exclusive event probability adalah dua kejadian atau lebih dikatakan eksklusif atau saling terpisah atau mutually exclusive event. Jika terjadinya salah satu dari kejadian tidak memungkinkan terjadinya kejadian yang lain, dengan kata lain, jika kejadian A dan kejadian B eksklusif, maka munculnya kejadian A menutup kemungkinan munculnya kejadian B, dan sebaliknya. Pada probabilitas kejadian eksklusif dapat diterapkan hukum penambahan atau additive law untuk menjelaskan probabilitas timbulnya salah satu dari dua kejadian atau keduanya terjadi. Nah, probabilitas kejadian saling inklusif, atau mutually inclusive event probability adalah dua kejadian atau lebih dikatakan inklusif atau saling sama atau mutually inclusive event. Jika kejadian A dan kejadian B atau kedua-duanya terjadi, yang dimana no dan BAP selanjutnya dinyatakan O, alat O dan BAP selanjutnya dinyatakan dengan P dalam kurung A dan atau B sama dengan P A tambah PB dikurang P dan kurung A dan B. Jadi kita nanti 3 sampai 12. Masuk ke kasus yang ke-1, yaitu sebuah perusahaan MIP ingin memprediksi pelanggan mana yang kemungkinan akan berhenti berlangganan. Mereka memiliki data historis tentang perilaku pelanggan, seperti riwayat panggilan, penggunaan data, jenis pakai dan keluhan yang pernah diajukan. Dengan menggunakan probabilitas, perusahaan dapat mengidentifikasi faktor-faktor risiko dan mengambil tindakan pencegahan. Pembahasannya itu probabilitas bersyarat. Perusahaan dapat menghitung probabilitas seorang pelanggan akan mengingat mereka memiliki karakteristik tertentu.
Misalnya sering mengajukan keluhan, penggunaan data menurun drastis atau mendekati akhir kontrak. Ini ditulis sebagai P. John satu karakteristik. Kedua, teorema Bayes. Teorema Bayes memungkinkan perusahaan untuk mempengaruhi keyakinan mereka tentang probabilitas K berdasarkan bukti baru. Misalnya, jika seorang pelanggan yang sebelumnya diprediksi tidak akan count tiba-tiba mengajukan banyak keluhan, probabilitas count the pelanggan tersebut dapat direvisi menggunakan teorema Bayes. Nah, di sini dilanjutkan kasusnya tertera pada gambar, bisa kita lihat sendiri. Dan terakhir itu implikasi MIC. Dengan memodelkan probabilitas count, perusahaan terlokasi atau MIC tersebut dapat mengidentifikasi pelanggan berisiko tinggi dan mengambil tindakan proaktif untuk mempertahankan mereka, seperti menawarkan diskon atau peningkatan layanan. Ini meningkatkan retensi pelanggan dan mengurangi kerugian pendapatan. Masuk ke kasus yang kedua, yaitu sebuah organisasi MIC menghadapi berbagai ancaman keamanan siber, seperti serangan phishing, malware, dan denial of service. Untuk mengelola risiko secara efektif, organisasi perlu memperkirakan probabilitas terjadinya berbagai jenis serangan dan potensi dampaknya. Bahasanya itu pertama, probabilitas kejadian independen. Meskipun dalam praktiknya banyak serangan siber saling terkait, untuk analisis awal, kita dapat mempertimbangkan probabilitas terjadinya setiap jenis serangan secara independen. Misalnya, probabilitas keberhasilan serangan phishing dan probabilitas sistem rentan terhadap malware. Kedua, probabilitas gabungan, yaitu untuk memahami risiko keseluruhan, organisasi dapat memperkirakan probabilitas terjadinya beberapa kejadian secara bersamaan. Meskipun mungkin tidak sepenuhnya independen, misalnya probabilitas serangan phishing berhasil dan sistem terinfeksi malware dapat diestimasi. Itu dengan asumsi independensi untuk ilustrasi sederhana. Nah, di sini ada lanjutan pembahasannya, bisa kita lihat sendiri pada gambar. Nah, dalam skenario yang lebih kompleks, ketergantungan antar kejadian perlu dimodelkan. Yang terakhir, implikasi MIC. Itu dengan memperkirakan probabilitas berbagai ancaman keamanan, organisasi MIC dapat memprioritaskan sumber daya keamanan mereka, mengimplementasikan kontrol yang sesuai, dan mengembangkan respons insiden yang efektif. Analisis probabilitas membantu dalam pengambilan keputusan berbasis risiko. Nah, masuk ke kasus yang ketiga. Sebuah penyedia layanan internet atau seorang mahasiswa MIC ingin memperkirakan kebutuhan bandwidth jaringan pada waktu-waktu puncak. Mereka memiliki data historis tentang jumlah pengguna aktif dan pola penggunaan bandwidth masing-masing pengguna dengan menggunakan probabilitas. Mereka dapat memperkirakan bandwidth yang kemungkinan digunakan pada periode tertentu. Ya, masuk ke pembahasannya, yaitu distribusi probabilitas. Itu jumlah pengguna yang aktif pada waktu tertentu dapat dimudahkan menggunakan distribusi probabilitas seperti Poisson, atau jika kejadiannya jarang dan independen, atau binomial, itu jika populasi pengguna terbatas dan probabilitas setiap pengguna aktif konstan. Nah, demikian pula distribusi probabilitas dapat digunakan untuk memodelkan jumlah bandwidth yang digunakan oleh setiap pengguna. Baiklah, masuk ke lanjutan pembahasan kasus ketiganya. Di sini ada tertera seperti rumus. Nah, jika kita juga mempertimbangkan probabilitas jumlah pengguna aktif, modelnya akan menjadi kompleks. Dan terakhir yaitu implikasi MIC. Perkiraan berbasis probabilitas membantu ISP dalam merencanakan kapasitas jaringan mereka, memastikan kualitas layanan memadai, dan menghindari over-provisioning atau under-provisioning. Ini penting juga untuk efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.